Yang menentukan derajat tersebut adalah amal para hamba. Ini adalah konsekuensi dari sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Penghuni surga semuanya dikasih rahmat oleh Allah sehingga mereka masuk surga, tetapi tentu mereka tidak sederajat. Karena ini konsekuensi dari sifat keadilan Allah. Makanya Allah berfirman, "Wa likullin darajatun mimma amilu." Maka masing-masing memiliki derajat sesuai dengan amal yang mereka lakukan. Tidak sama antara yang ibadahnya sedikit dengan ibadahnya banyak. Oleh karenanya, meskipun sama-sama masuk surga, maka sebelum masuk surga Allah menggambarkan ada yakni sedikit penyesalan dari bahkan orang beriman. Ketika Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Pada hari kiamat kelak tatkala dihadirkan neraka jahanam. Dihadirkan di neraka. Kemudian ketika neraka jahanam dihadirkan, yauma idzi yatadhakkaru al-insan, maka manusia pun ingat, sadar ketika itu. Wa anna lahu dzikra, maka percuma dia sadar, percuma dia ingat, sudah terlambat, sudah di hari kiamat, tidak ada amal lagi, tidak ada taubat lagi, tidak ada perubahan lagi. Maka yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, maka manusia berkata, seandainya dulu qaddamtu, itu saya beramal saleh di dunia, li hayati, untuk kehidupanku yang sesungguhnya di akhirat. Seandainya saya dulu beramal saleh di dunia untuk kehidupanku sesungguhnya di akhirat. Kata Imam Ibnu Katsir, ini al-insan yang dimaksud dengan ini, ya. Yauma idzi yatadhakkaru al-insan, maka manusia ketika itu sadar. Ini mencakup semua jenis manusia. Orang kafir menyesal dengan kekafirannya, para pelaku maksiat menyesal dengan maksiatnya, dan orang-orang beriman juga menyesal kurang ibadahnya. Orang-orang beriman menyesal kurang ibadahnya. Seandainya mereka mengatakan dulu, seandainya sholat malam kami lebih panjang, dulu seandainya berbakti kepada orang tua lebih banyak, dulu seandainya sedekah kami lebih banyak, dulu seandainya lisan kami berzikir lebih banyak, dulu seandainya kami lebih ikhlas, dulu seandainya tentu derajat mereka akan lebih tinggi. Sehingga yang menyesal bukan cuma orang kafir atau orang pelaku maksiat, bahkan orang beriman menyesali kenapa mereka dahulu tidak lebih banyak beribadah. Seandainya mereka lebih banyak beribadah, tentu derajat mereka lebih tinggi. Di antaranya Rasulullah bersabda, "Yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamati hina yuqa ahlul bala as-sabr." Masih bisa menggunakan akal kita untuk hal-hal yang bermanfaat, ya. Maka kita hendaknya hati-hati. Kita masih bisa gunakan yang baik. Masih punya pendengaran, gunakan untuk pendengaran yang baik. Lisan kita gunakan untuk berkata yang baik. Tangan kita gunakan untuk mengetik yang baik. Otak kita gunakan untuk berpikir yang baik, agar bekal kita untuk bertemu Allah semakin banyak dan semakin mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ulangi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, waqtisabul manazil wa darajat bil a'mal, maka pembagian tempat di surga, kemudian derajat di surga, maka sesuai dengan amal para hamba. Wa likullin darajatun mimma amilu, masing-masing mendapatkan derajatnya sesuai dengan amalnya masing-masing. Ini konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah menyamakan antara yang ibadahnya banyak dengan ibadahnya sedikit. Tidak mungkin Allah menyamakan orang yang pengorbanannya banyak dengan pengorbanannya sedikit. Allah Maha Adil. Baik. Dari banyak dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bahwa surga bertingkat-tingkat. Dalam Al-Quran banyak. Di antaranya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kuntum azwajan thalatha, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kalian nanti di akhirat menjadi tiga golongan.
Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, yaitu golongan kanan penghuni surga, maka sungguh indah bagaimana mereka golongan kanan penghuni surga. Kemudian yang kedua, golongan penghuni neraka. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Adapun golongan kiri penghuni neraka, maka sungguh celaka mereka penghuni neraka. Kemudian Allah sebutkan jenis yang ketiga, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang paling depan dalam ketaatan, mereka adalah orang-orang yang dekatkan kepada Allah. Ini derajat lebih tinggi dari ashabul maimanah, ashabul yamin. Derajat lebih tinggi. Jadi surga dalam ayat ini Allah sebutkan dua derajat. Al-muqarrabun yang paling tinggi, kemudian ashabul maimanah, baru kemudian ashabun nar. Al-muqarrabun penghuni surga yang paling tinggi, kemudian penghuni surga yang biasa, kemudian penghuni apa? Neraka. Berarti di sini Allah sebutkan penghuni surga ada dua derajat. Ya. Makanya al-muqarrabun thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ashabul al-muqarrabun sedikit dari orang awal, banyak dari golongan awal dan sedikit dari yang terakhir. Berbeda dengan ashabul maimanah, thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Banyak dari golongan awal dan banyak dari golongan akhir. Baik. Ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya di surga berderajat seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafayna min ibadina, faminhum dhalimun li nafsihi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wal lu'lu'a wa libasuhum fiha harir." Kata Allah Subhanahu wa taala, lalu kami wariskan Alkitab tersebut, maksudnya Al-Qur'an, kepada orang-orang hamba-hamba kami yang kami pilih. Di antara hamba yang kami pilih ada 3 hamba dan kata Allah. Faminhum dhalimun li nafsihi. Yang pertama, berbuat zalim pada dirinya. Ini dia melakukan maksiat. Dia bertakwa tapi dia melakukan apa? Maksiat. Dia mencampurkan ketakwaannya dengan kemaksiatan yang dilakukan. Yang kedua, muqtasid. Muqtasid itu golongan yang hanya melakukan yang wajib dan tidak melakukan yang sunnah. Hanya meninggalkan yang haram, makruh masih dikerjakan. Golongan tengah. Dia hanya membatasi, yang penting saya tidak berdosa. Wajib saya kerjakan, sunnah kurang. Yang haram saya kerjakan, makruh masih, yang haram saya tinggalkan, yang makruh masih saya kerjakan. Ini muqtasid. Kemudian golongan yang paling tinggi, wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Orang yang terdepan dalam kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ini kemuliaan yang besar baginya. Setelah itu disebutkan jannatu 'adnin yadkhulunaha. Surga Aden itu surga yang abadi. Yadkhulunaha, yang mereka semua masuk dalam surga ini. 3 golongan tersebut, zalimun li nafsi, muqtasid, sabiqun bil khairat. Kata Syekh Muhammad Al-Syekhi rahimahullah taala, firman Allah jannatu 'adnin yadkhulunaha. Di sini Allah menggunakan lafaz jama', ada wawu jamaah, yadkhulunaha. Mereka 3 golongan tersebut masuk dalam surga. Ternyata penghuni surga ada 3 tingkatan dalam ayat. Pertama, zalimun li nafsi. Ini surganya lebih rendah. Yang bertakwa tapi masih campur-campur dengan apa? Maksiat. Dan itu kebanyakan penghuni surga. Makanya kata para ulama didahulukan menyebutkannya. Karena banyak penghuni surga yang seperti ini. Mereka bertakwa tapi masih campur-campur dengan maksiat. Maka dikatakan zalimun li nafsi. Berbuat zalim pada diri, laku maksiat. Kebanyakan manusia seperti itu, kebanyakan kita seperti itu. Yang kedua, golongan lebih tinggi muqtasid, yang tengah-tengah, tidak maksiat tapi tidak sunnah juga tidak semangat. Ini derajat lebih tinggi. Yang lebih tinggi lagi sabiqun bil khairat. Bukan cuma wajib yang dia kerjakan, sunnah dia kerjakan. Bukan cuma haram yang dia tinggalkan, makruh pun dia tinggalkan. Ini lebih tinggi lagi. Semuanya masuk surga, tapi surga bertingkat-tingkat. Ini jadi di antara bahwasanya surga itu bertingkat. Dan ini yang lain. Seperti Allah Subhanahu wa taala, la yastawi al-qa'iduna minal mu'minina wa ulil dharar wal mujahidun fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idi darajah wa kullan ba'ada Allahu al-husna. Allah sebutkan tidak sama antara orang berjihad fi sabilillah dengan dirinya, dengan hartanya, dengan orang yang tidak ikut berjihad meskipun sama-sama beriman. Meskipun sama-sama beriman. Fadlalullahu al-mujahid. Kata Allah memuliakan orang-orang yang berjihad dengan
jiwanya, raganya dan hartanya daripada orang beriman yang tidak ikut perang. Tapi kata Allah, wa kullu wa'adallahu husna, semuanya dijanjikan surga. Karena beriman semuanya surga, tetapi Allah muliakan yang berjihad daripada yang tidak berjihad. Ini juga Allah sebutkan dua pihak. Contoh lagi dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladziina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna. Tidak sama antara orang yang berinfak dan berjihad sebelum Fathu Makkah dengan para sahabat yang berinfak dan berjihad setelah Fathu Makkah. Wa kullu wa'ada Allahu al-husna, dan semuanya dijamin surga. Di sini Allah sebutkan para sahabat pun bertingkat. Ada para sahabat yang mereka sudah berinfak dan berjihad sebelum Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah kaum muslimin kuat. Mereka lebih tinggi kedudukannya. Tidak sama dengan orang yang berinfak dan berjihad setelah Fathu Makkah, karena setelah Fathu Makkah kaum muslimin kuat. Tapi kata Allah, wa kullu wa'adallahu husna, semuanya diberikan surga oleh Allah. Para sahabat pun bertingkat tidak sama. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, wa liman khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban zawata afnan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihi ma 'ainani tajriyan. Allah sebutkan bagi orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan dua surga. Itu di antara tafsiran, dia ingin bermaksiat maka dia ingat akan keagungan Allah, maka dia tidak jadi maksiat, maka dia mendapatkan dua surga. Lalu Allah sebutkan tentang surga-surga, ciri-ciri surga tersebut, di antaranya fihi ma 'ainani tajriyan. Pada dua surga tersebut ada dua mata air yang mengalirkan air. Kemudian Allah berfirman tentang bidadarinya. Allah sebutkan dirinya begini. Setelah itu Allah mengatakan wa min dunihima jannatan. Di bawah dua surga itu ada yang lain-lain, surga yang lain. Kata, kalau tidak salah Syekh Sirti rahimahullah, saya baca sudah lama, tidak salah yang mengatakan, maka surga yang pertama, dua surga yang pertama Allah sebutkan untuk orang-orang khusus. Adapun wa min dunihima jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ini surga untuk umat kaum muslimin. Beda sungainya. Kalau yang pertama Allah mengatakan fihi ma 'ainani tajriyan, di atas surga itu ada sungai yang mengalir, yang di bawahnya wa min dunihima jannatan wa min dunihima jannatan, kata Allah fihi ma 'ainani nadhkhatan. Pada keduanya ada sungai yang memancarkan air. Yang di atas lebih baik karena airnya mengalir, yang ini memancarkan air. Sungai saja berbeda, surganya berbeda, bidadarinya juga berbeda. Paham atau tidak? Beda. Kalau konsekuensi logis, kalau surganya berbeda, berarti kualitas nikmatnya berbeda atau tidak? Berbeda lah, tidak mungkin sama. Kalau tingkatnya berbeda, kualitasnya sama, ngapain? Baik. Di antara dalil bahwasanya dalam Al-Quran surga bertingkat-tingkat seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yasqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanaffisun wa mizajuhu min tasnim ayna yashrabu biha al-muqarrabun. Perhatikan kita, innal abrara lafi na'im, sungguhnya orang-orang yang berbuat baik dalam kenikmatan. 'Alal ara'iki yanzurun, mereka di atas dipan-dipan yang sudah dirias memandang berbagai macam kenikmatan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, kau melihat bagaimana kebahagiaan dalam wajah mereka, karena semua yang mereka pandang semuanya kenikmatan. Lihat atas, lihat bawah, lihat tengah, kemanapun mereka pandang mereka bahagia. Yusqawna min rahiqin makhtum, mereka diberi minum dengan rahiq, itu semacam khamar. Yang kata Allah, khitamuhu misk, kalau sudah selesai minum ada aroma yang harum. Beda kalau khamar di dunia baunya kayak ini, mereka di situ ada aroma yang indah. Ya. Kemudian kata Allah, wa mizajuhu min tasnim, khamar yang mereka minum ini oleh al-abrar. Al-abrar mereka dikasih minum namanya rahiq makhtum. Rahiq makhtum ini khamar yang dicampur dengan tasnim. Wa mizajuhu, yaitu campuran rahiq. Minumannya namanya tadi apa? Rahiq. Minuman ini dicampur dengan tasnim. Wa mizajuhu min tasnim, dicampur dari
tasnim. Tasnim itu apa? Itu jenis minuman yang lain. Kata Allah, "Aina yashrabu bihal muqarrabun." Tasnim adalah mata air yang diminum oleh al-muqarrabun, derajat yang lebih tinggi. Gampangannya begini. Taruhlah ini tasnim. Ini misalnya ini jus enak. Ini air putih. Yang satu dikasih minum air putih, cuma dicampur dikit jusnya, mana? Yang ini minum jus asli, kira-kira demikian. Rohi minuman yang lezat, bahkan habis diminum aromanya indah. Tetapi dia hanya dicampur dengan apa? Tasnim. Adapun al-muqarrabun minumnya tasnim semua. Maksudnya orang yang mengatakan urusan minuman saja tidak sama antara satu derajat dengan derajat yang lain. Antara al-abrar dengan al-muqarrabun yang orang dekat oleh Allah, ternyata minumannya juga berbeda, tidak sama. Tidak sama. Makanya kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga bersainglah. Bukan sekedar berlomba, bukan suruh cepat, bersainglah. Kita bersaing dalam urusan nikmat surga. Bersaing. Oleh karena ini semua dalil yang disebutkan menunjukkan bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Berapa tingkatan surga? Allah isyaratkan dalam surat Al-Isra. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik, wa ma kana ata'u rabbika mahdhura, unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd, wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila." Ini gambaran tentang berapa derajat di surga. Kata Allah, masing-masing kami berikan kenikmatan. Orang kafir kami berikan, orang beriman kami berikan. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Semuanya kami beri. Orang kafir kami berikan dunia, orang beriman juga kami berikan dunia. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura, dan tidaklah karunia Rabbmu terhalang. Allah kasih. Dunia ini Allah kasih orang beriman, Allah kasih orang kafir. Kemudian Allah berkata, "Unzur, lihatlah kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Lihatlah untuk orang-orang dunia bagaimana kami membuat derajat satu dengan yang lainnya. Artinya Allah bilang, maknanya kira-kira lihatlah orang-orang di dunia ini secara ekonomi. Coba hitung level mereka berderajat-derajat, tidak sama satu derajat. Kalau kita mau levelkan orang di dunia ini, ada yang sangat-sangat kaya, ada. Kekayaannya uangnya tidak ada nomor serinya, katanya, saking banyaknya. Katanya begitu, super kaya. Di bawahnya lagi super kaya. Di bawahnya lagi sangat kaya. Di bawahnya lagi kaya. Di bawahnya lagi agak kaya. Di bawahnya lagi sok kaya. Di bawahnya lagi miskin. Di bawahnya lagi sangat miskin. Di bawahnya lagi parah. Makanya Allah sebutkan orang miskin macam-macam. Seperti Allah mengatakan, "Falaqad tahamal aqabah wa ma taraka al-aqabah, fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah, yatiman dha maqrabah aw miskinan dha maqrabah." Kasih makan, membantu orang miskin, dha maqrabah, orang miskin yang tidak punya kecuali tanah. Itu miskin, super miskin. Dia enggak punya apa kecuali tanah. Ini orang miskin model begini, kalau dikasih makanan pahalanya lebih besar daripada orang miskin yang masih punya Indomie. Yang tidak punya apa, kalau kita kasih pada dasar. Dia mengatakan, "Au miskinan dza matrobah," atau orang miskin yang kau kasih makan yang dia tidak punya apa kecuali tanah. Miskin bertingkat-tingkat. Kalau kita mau levelkan ini, mungkin puluhan level taraf ekonomi yang begini sampai. Kalau kita mau mau klasifikasikan, bisa puluhan level tentang ekonomi manusia. Kata Allah, "Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Lihatlah bagaimana kami membuat yang satu lebih daripada yang lain. Kemudian kata Allah, ya, "Wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila." Dan di akhirat lebih lagi derajatnya dan lebih lagi klasifikasinya, lebih lagi. Kalau kita hitung di dunia bisa 20 level, di akhirat lebih lagi. Baik surga maupun neraka berlevel-level. Menunjukkan bahwasanya derajat di surga banyak. Makanya para ulama khilaf berapa jumlah derajat di surga.
Kalau di neraka kita nggak usah mikir lah. Yang jelas neraka berlevel-level. Makanya pendapat sebagian ulama, apakah orang kafir dihisab atau tidak, khilaf. Ada yang mengatakan tidak perlu dihisab. Apa yang dihisab? Langsung cemplung neraka, nggak perlu dihisab. Hisab itu kalau masih ada kemungkinan masuk surga. Sebenarnya berkata tidak, orang kafir juga dihisab berdasarkan keumuman ayat. Dihisab, diberikan catatan dengan tangan kiri kemudian dihisab. Terus apa fungsi hisab? Untuk mengetahui levelnya di neraka. Mana yang lebih parah? Karena neraka juga darokat. Kalau surga darajat, neraka darokat juga berlevel-level. Kata Allah, "Walal akhiratu akbar darajatin wa akbar tafdila." Sungguh di akhirat, baik surga maupun neraka, maka derajat lebih banyak. Baik. Berapa derajat di surga? Banyak. Contohnya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannah mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah. Ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ardh." Kata Nabi SAW, sungguhnya di surga ada 100 tingkatan, 100 level yang kami siapkan, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Antara satu derajat dengan derajat yang lain jaraknya setinggi langit dan bumi. Subhanallah. Setinggi langit dan bumi jaraknya. Untuk satu amal soleh 100 derajat jihad. Bagaimana detailnya Allah dan bagaimana adilnya Allah untuk mengklasifikasikan para mujahidin. Kita kalau disuruh mengklasifikasi, membuat level-level mujahidin mungkin nggak sampai 100. Kita bilang yang pertama yang jihad, yang sangat-sangat ikhlas, berkorban raga dan harta di nomor 1. Yang kedua mungkin sangat-sangat ikhlas tapi hanya berkorban jiwa, hartanya tidak. Yang ketiga mungkin sangat-sangat ikhlas tapi cuma berkorban jiwa, berkorban harta, raganya tidak, dia tidak mati, dia berjihad tapi masih hidup. Ini baru 3 tingkatan. Yang keempat mungkin tidak berkorban jiwa, tidak berkorban raga, cuma ikut perang tanpa modal tapi jihad, niatnya masih ikhlas. Jadi ada keempat. Yang kelima, coba bikin lagi, kira-kira bagaimana? Yang kelima mungkin tidak berkorban jiwa, tidak berkorban raga, ikhlasnya dipertanyakan. Terus. Kita paling bisa bikin 10-20. Kalau kita secara logika, ya. Tapi Allah ternyata detail. Untuk mujahidin Allah bisa bikin 100 level. Berarti Allah detail. Allah detail. Kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, demikian pula amal-amal saleh yang lainnya. Sebagaimana jihad bisa Allah klasifikasikan, ini orang-orang masuk surga karena amal jihadnya yang paling menonjol, Allah kasih level. Maka demikian juga amal saleh yang lain, yang puasa demikian, yang rajin puasa sunnah beda-beda. Tidak sama yang puasa Daud dengan puasa Senin Kemis, dengan puasa 3 hari sebulan, tidak sama. Tidak sama. Yang berbakti pada orang tua juga Allah bisa kasih level yang banyak, tidak sama yang luar biasa waktu dan harta dan raganya untuk orang tuanya, dan yang kemudian hanya berbakti sekedarnya. Yang berbakti dengan habis-habisan berbeda dengan yang hati dengan perhitungan. Allah tidak akan samakan. Allah Maha Adil. Yang sholat malam pun tidak sama. Yang sholat malam sampai berjam-jam dengan yang sholat malam cuma seperempat jam, dan mungkin Allah samakan. Mustahil Allah samakan. Mustahil. Yang berzikirnya banyak dengan berzikir sekali-sekali tidak Allah samakan, tidak akan Allah. Yang ikhlasnya tinggi dengan ikhlasnya seadanya tidak Allah samakan. Yang menyembunyikan amal solehnya dengan mempublisnya tidak akan Allah samakan. Mustahil Allah samakan. Satu amal soleh Allah bisa bikin klasifikasi yang banyak. Kenapa? Karena dia khabir, dia mengetahui secara detail, dan dia adil subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalau begitu, apakah level di surga 100? Karena setiap jihad 100 tingkatan. Berarti mungkin yang amal lain juga 100 tingkatan. Maka sebenarnya mengatakan tidak. Hadis ini mirip seperti hadis tentang Asma'ullahil Husna. Dalam Sahih Bukhari kata Nabi SAW, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan ila wahidah. Man ahsaha dakhala jannah." Sungguhnya Allah punya 100 nama, kurang 1 itu 99 nama. 100 kurang 1. Siapa yang menguasainya masuk surga.
Allah punya 99-nya, 99 nama yang indah, siapa yang menguasainya masuk surga. Bukan berarti nama Allah cuma 99, tapi di antara sekian nama Allah yang banyak ada nama yang spesial yang dianjurkan kita untuk lebih fokus kepada 99 nama tersebut, pada nama-nama Allah masih banyak yang lain. Makanya di antara doa untuk menangani kesedihan, Nabi berdoa, as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib 'indak an taj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri. Ya Allah, memohon kepada Engkau dengan bertawassul dengan seluruh nama-nama-Mu yang Kau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Aw anzaltahu fi kitabik, atau yang Kau turunkan dalam Al-Qur'an. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang Kau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, apakah kepada nabi, apakah kepada para malaikat. Aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indak, atau nama-nama yang Kau sembunyikan dalam ilmu gaibmu yang tidak ada yang tahu. Berarti nama Allah lebih daripada 99. Nah, ketika Allah mengatakan ada 99 nama yang siapa yang menguasai yang surga, bukan berarti tidak ada nama-nama yang lain. Sama ketika Nabi berkata Allah menyiapkan 100 derajat surga bagi mujahidin. Bukan berarti surga cuma 100 apa? Derajat. Dia merajaahi, siap tidak diamalkan, diadab di kuburan. Baik. Nabi berkata, yuqalu li sahibul Quran, dikatakan kepada ahli Al-Quran, yaitu yang paham, yang memahami, berusaha mengamalkan, ahli suka baca Quran. Iqra, bacalah pada hari kiamat kelak, kata Allah, Iqra wa rattil kama kunta turattil fid dunya, bacalah engkau Al-Quran dan tartilah itu dengan tajwid, dengan baik sebagaimana dulu ketika baca di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, sungguhnya derajatmu di surga sesuai dengan ayat terakhir yang kau baca. Dan kita tahu ayat dalam Al-Quran jumlahnya 6.000 lebih, 6.000 lebih ayat. Maka sebagian ulama mengatakan surga sesuai dengan jumlah ayat di Al-Quran. Setiap ayat mewakili satu derajat di surga. Maka siapa yang menguasai Al-Quran secara keseluruhan, memahaminya, menghafalnya, mengamalkannya, dia akan mencapai derajat tertinggi. Dan itu tidak mungkin kecuali Nabi Muhammad SAW. Tapi ini isyarat bahwasanya surga itu sampai ribuan derajat. Dan itu pendapat ini tidak mustahil karena Allah Maha detail. Allah Maha detail. Sebagaimana Allah katakan ekonomi masyarakat saja berlevel-level, dan di akhirat lebih banyak lagi levelnya. Ini semua isyarat bahwasanya surga bertingkat-tingkat. Baik. Setelah kita tahu surga bertingkat, kita ingin tahu surga yang paling rendah seperti apa? Kalau surga yang paling tinggi adalah surga yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, annahu sami'a Nabi SAW yaqul. Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumul muadzin," kalau kalian mendengar muadzin mengumandangkan adzan, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkanlah seperti ucapan muadzin, itu jawab adzan. Tsumma shallu alayya, kemudian bersalawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asharan. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka niscaya Allah bersalawat kepada dia 10 kali. Tsumma sallallahu liyal wasilah, kemudian mohonkanlah wasilah untukku. Mohon kepada Allah, ya Allah, ati Muhammadil wasilata. Ya Allah, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah. Al-wasilah itu apa yang kita selalu berdoa ketika habis azan, kita doakan agar Nabi mendapatkan al-wasilah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu adalah kedudukan di surga. La tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Hanya boleh untuk satu orang saja. Dari seluruh hamba-hamba Allah hanya boleh untuk satu orang. Wa arju an akuna ana huwa. Aku berharap hamba Allah itulah aku yang mendapati wasilah tersebut. Faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'atu. Siapa yang memohonkan wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaat. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah, tadi Abdullah bin Amr bin As, sekarang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallallahu liyal wasilah." Mohonkanlah kepada Allah untukku al-wasilah. Qalu ya Rasulullah, wa mal wasilatu? Ya Rasulullah, apa itu al-wasilah?
Maka Rasulullah SAW berkata, a'la darajatin fil jannah. Derajat paling tinggi di surga, la yanaluha illa rajulun wahid. Tidak bisa diraih kecuali satu orang saja. Arju an akuna ana huwa. Aku berharap akulah orangnya. Dalam riwayat Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, al-wasilatu darajatun indallahi laisa fawqaha darajatun. Al-wasilah adalah derajat tertinggi di surga, tidak ada lagi derajat di atasnya. Fasallallahu an yu'tiyani al-wasilata. Maka mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan kepadaku derajat tersebut. Dan al-wasilah kita tahu maknanya adalah al-qurb, kedekatan. Wabtaghu ilaihi al-wasilah. Carilah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut wasilah karena dia surga terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Surga paling dekat. Tidak ada lagi surga di atasnya. Ini surga yang paling tinggi. Entah bagaimana kenikmatannya. Baik, kita bicara di surga yang paling rendah. Kemudian kita menganalogikan. Surga yang paling rendah dalam hadis, orang yang paling terakhir masuk surga. Siapa orang yang paling terakhir masuk surga? Yaitu orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Kita tahu orang-orang yang masuk surga ada dua model. Ada yang masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, masuk surga tanpa hisab. Ada yang masuk surga dihisab dulu. Ada yang masuk surga dihisab ternyata masuk neraka dulu. Jadi tiga model. Yang masuk surga tanpa hisab, yang masuk surga dihisab dulu dan dia lolos akhirnya masuk surga. Yang ketiga dihisab ternyata maksiatnya lebih banyak, tidak diampuni oleh Allah, masuk neraka dulu baru kemudian masuk surga. Yang paling rendah yang mana? Yang terakhir, yang masuk surga diazab dulu. Sehingga orang-orang yang pernah diazab kemudian masuk surga dikenal dengan jahannamiyun, yaitu alumnus neraka, alumni neraka. Semoga kita tidak termasuk mereka. Karena ada yang bilang, Ustaz, yang penting masuk surga, tidak apa-apa mampir di neraka, yang penting masuk surga, jangan. Kau kira mampir di neraka enak? Enggak akan kuat, enggak akan kuat. Jangan minta-minta mampir di neraka. Jangan bilang saya alumni neraka, jangan. Jadi dia masuk neraka, semua yang ditetapkan oleh Allah akan masuk surga, semua sudah keluar. Tinggal satu orang terakhir. Ini orang paling rendah derajatnya di surga. Maka kemudian dia keluar, tertatih-tatih, masih terkena panasnya neraka jahanam. Kemudian dia balik melihat neraka. Dia mengatakan, alhamdulillah najjani minki. Segala puji bagi Allah telah menyelamatkan aku darimu, hai neraka. Laqad a'tani Allah ata'an. Sungguh Allah telah berikan kepadaku anugerah yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Dia merasa keluar dari neraka itu anugerah terbesar di alam semesta. Kemudian dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau masuk surga. Maka dia semangat masuk surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan kepada dia surga sudah penuh. Dia bilang, "Ya Allah, wajadtuha mal'a." Dia balik lagi, "Ya Allah, surga sudah penuh, gimana?" Kata Rasul, pergilah masuk surga. Sampai akhirnya Allah berkata kepada dia, "Ama tarda? Tidakkah kau ridha kalau aku berikan kepada engkau seperti dunia dan 10 kali lipat dunia wa asyratu amsalihha?" Saya kasihkan engkau dunia dan 10 lipat. Nanti kau bakalan jadi raja yang menguasai kerajaanmu sangat luas seperti 10 dunia ini. Maka dia berkata, dia kayak enggak percaya. Dia bilang, "Atahza bi wa anta rabbul alamin." Ya Allah, engkau kan Tuhan, masa ngejek saya? Jangan begitu ya Allah. Mau kasih surga seluas 10 kali bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Saya tidak mengejekmu, wa inni ala ma asya'u qadir." Aku mampu atas melakukan apa yang aku kehendaki. Ini adalah penghuni surga yang paling rendah. Adna ahli jannati manzilatan. Orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Ternyata dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Wilayah kerajaannya 10 dunia ini. Indah atau tidak? Indah. Bukan kerajaan melompong kosong, tidak. Ada bidadarinya, ada kekayaannya, ada semua. Lengkap sebagaimana seorang raja, lengkap. Baik. Saya tanya sama antum. Siapa yang ingin menjadi orang seperti ini? Ada enggak angkat tangan? Ada? Pede banget ya? Subhanallah. Taruhlah seorang mendapati kedudukan seperti dia sudah sangat bahagia.
la yarghubuna anha hiwala. Dia kalau sudah masuk surga sendiri tidak mau pindah lagi. Dia merasa nyaman. Bagaimana kalau surga-surga di atas? Jadi surga itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un." Di surga apa saja yang kalian hasratkan, dan di surga apa yang kalian aku-aku. Tad'un itu dari iddia, yaitu ngaku-ngaku. Sebagian orang mengatakan yang kalian minta. Padahal Allah tidak mengatakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Tidak. Allah mengatakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalian di surga ingin apa saja Allah kabulkan. Walakum fiha ma tad'un, dan di surga apa saja yang kalian dakwahkan, yang kalian aku-akui. Maksudnya bagaimana? Di dunia kita kadang ngaku sok-soknya. Itu punya saya, itu punya saya, padahal bukan. Kalau mau di surga, mau ngaku-ngaku apa saja akan dikabulkan. Saya punya medali 10, ada beneran. Saya punya emas 100 kilo, ada beneran. Apa saja mau ngaku-ngakui akan ada. Itu surga. Sampai dikatakan kepada seorang alim, kalau kau di surga apa yang kau ingin? Dia bilang, saya ingin ada awan lewat di atasku, kemudian turun hujan, hujan bidadari katanya. Pikir panjang, hujan apa? Bukan hujan emas, rugi hujan emas. Hujan apa? Dan kenikmatan surga tentu sangat banyak. Allah menyebut dalam surga muttaqiina fiha 'alal ara'ik. Mereka di surga bertelekan di atas dipan-dipan. Ara'ik jamak dari arika. Arika itu dipan-dipan yang sudah dihiasi. Kemudian duduknya muttaqi. Muttaqi itu santai, bertelekan seperti ini. Orang duduk begini itu orang yang nyaman. Tidak ada pikiran macam-macam, tidak ada keseriusan, santai. Kalau kita kan kadang begini. Mereka santai. Kenapa? Karena bahagia. Ghilmanul mukhalladun, ada anak-anak kecil yang melayani, ada bidadari kanan dan kiri, ada kenikmatan, pingin apa aja dipenuhi, surga. Semoga Allah masih kita semua surga. Oleh karenanya surga itu bertingkat-tingkat dan setiap level tentu ada kenikmatan tersendiri, dan semakin tinggi levelnya semakin besar. Timbul pertanyaan, apakah orang-orang yang surga levelnya di bawah akan hasad kepada orang yang surganya di atas? Kalau bandingkan bidadari atas lebih cantik daripada bidadari di bawah. Apakah dia akan hasad kepada yang di atas? Jawabannya, setiap penghuni surga, level manapun dia akan puas. Dia akan puas. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang penghuni surga, la yarghubuna anha hiwala. Innal ladzina amanu wa shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yarghubuna anha hiwala. Semuanya orang beriman beramal saleh, bagi mereka hidangan kepada mereka nuzulan, itu hidangan jamuan berupa surga Firdaus. Surga Firdaus ini kata Allah maksudnya bukan surga ketiga, tapi surga dikatakan juga dengan nama Firdaus, seperti Jannatul Adn. Semua surga namanya Jannatul Adn. La yarghubuna anha hiwala, mereka tidak ingin pindah dari surga mereka. Jadi setiap orang masuk surga pasti nyaman, pasti tenteram dan tidak ingin pindah, sehingga tidak ada hasad kepada yang di atas. Baik, Ustaz, apakah penghuni surga di berbagai level bisa saling kunjung-kunjungan? Ada hadis yang hadisnya baik. Maknanya penghuni surga bisa saling mengunjung, tapi yang level atas kunjungi yang di bawah. Yang bawah kalau kunjungi ke atas repot, bahaya. Jadi yang atas mengunjungi yang ke bawah. Intinya yang penting masuk surga pasti apa? Bahagia. Tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada khawatir, tidak ada sedih. Makanya ketika mereka masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir tadi, Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa qalu alhamdulillahi alladhi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alladhi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Kata Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga mereka itu zalimun li nafsi, muhtasib,
dan sabiqun bil khairat, 3 level tadi semuanya masuk surga. Ketika mereka masuk kata Allah, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha. Mereka masuk dalam surga Aden, kemudian yuhallawna fiha. Apa i'rabnya yuhallawna fiha? Apa i'rabnya yuhallawna fiha? I'rab itu apa tahu enggak? Sebenarnya mengatakan yuhallawna fiha, i'rabnya adalah hal. Hal itu kondisi. Seperti saya mengatakan, saya pergi ke masjid naik kendaraan. Itu kondisi saya dalam kondisi naik apa? Kendaraan. Amshi ilal masjidi raqiban. Aku pergi ke masjid dalam kondisi naik apa? Kendaraan. Atau dhahabtu ilal masjidi masyian. Aku pergi menuju masjid sambil berjalan. Kondisiku sambil berjalan. Itu hal, maksudnya i'rab yang menjelaskan tentang kondisi sesuatu, kondisi fa'il atau kondisi maf'ul, subjek maupun objek. Nah, dalam ayat ini perhatikan, Allah mengatakan mereka masuk surga yuhallawna fiha, dalam kondisi tiba-tiba mereka terhiaskan dengan asawir, gelang-gelang, mindah terbuat dari emas, walulu'a, dan juga mutiara-mutiara, permata-permata. Mereka langsung begitu masuk surga langsung cering, semua baju indah. Straight masuk. Paham? Enggak usah dihayalkan, pasti salah. Tapi intinya begitu. Begitu masuk surga langsung nikmat. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya, sampai kapan seorang mukmin istirahat? Kata Imam Ahmad, sampai kakinya injak surga istirahat. Sebelum kaki injak surga tidak ada namanya istirahat. Di dunia dengan berbagai macam ujian, di alam barzah dengan berbagai ujian, di padang mahsyar dengan berbagai ujian, lewat sirat ujian, kontrol ujian, masuk surga, seret, langsung. Sehingga Allah sebutkan di situ yuhallawna fiha adalah hal dari mereka, dari wawul jamaah, yadkhuluna jannatu adn yadkhulunaha yuhallawna fiha. Begitu masuk langsung merasakan nikmat, langsung tubuh mereka, baju mereka indah dengan berbagai macam apa? Perhiasan. Kemudian mereka berkata, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan semua kesedihan. Tidak ada lagi sedih di surga. Sedih cuma di dunia. Di dunia kita sering sedih. Diam-diam duduk baca berita, sedih. Ibu-ibu lihat ada perempuan yang cantik, sedih. Hasad. Ada orang tetangga beli mobil baru, sedih. Laki-laki pun begitu, lihat ini sedih, lihat temannya sedih, lihat istrinya sedih. Diomelin sedih. Ngomelin juga dengan sedih juga. Jadi begini belum dengan kesedihan. Begitu masuk surga, hilang kesedihan. Karena Allah yang berhati. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami Maha Pengampun. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan karena semua dosa kita diampuni. Syakur, dan Allah Maha memberi balasan-balasan. Kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga mereka, bahkan kenikmatan yang tidak pernah terbetik dalam benak mereka. Ghafur Syakur, Maha membalas kebaikan dengan kebaikan yang di luar hayalan kita. Kemudian alladzi ahallana darul muqamah min fadli, yang telah memberikan kepada kita surga yang abadi selama-lamanya, darul muqamah. Kalau kita dunia darul kubur, ini cuma tempat untuk lewat. Tempat iqamah, tempat tinggal sungguhnya akhirat, entah surga entah neraka. Sungguh maksud jauh telah berikan kepada kami darul muqamah, tempat untuk tinggal selama-lamanya karena kami Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Kami tidak pernah letih dan kami tidak pernah capek. Apa bedanya nasab dengan lughub? Nasab adalah keletihan yang dirasakan oleh seorang ketika beraktivitas. Adapun lughub adalah keletihan yang dirasakan setelah beraktivitas. Makanya Allah ketika menciptakan alam semesta langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kata Allah Subhanahu wa taala, wala qad khalaqna as-samawati wal arda wa bainahuma fi ayyamin wa ma massana min lughub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam waktu 6 hari, dan kami tidak ditimpa dengan keletihan setelah beraktivitas.
Tidak seperti orang ini mengatakan Allah kerja keras 6 hari, hari ke-7 capek istirahat. Makanya kita harus solidaritas sama Allah, ikut istirahat pada hari Sabtu. Allah tidak mengalami nasab dan tidak mengalami lugu. Penghuni surga Allah berikan nikmat tersebut. Ketika mereka beraktivitas, mereka tidak letih sama sekali. Setelah beraktivitas juga tidak ada capek sama sekali. Tidak ada namanya capek. Makanya penghuni surga tidak ada yang tidur. Ketika Rasulullah ditanya, apakah ayanamu ahlul jannah, apakah penghuni surga tidur? Kata Nabi SAW, an-nawmu akhul maut, bahwasanya tidur temannya, saudaranya kematian. Kenapa orang tidur? Karena capek. Ya. Kalau nggak capek, nggak tidur. Dan penghuni surga nggak boleh capek, nggak boleh tidur. Kalau tidur berarti off dari kenikmatan. Mereka harus bergelimang kenikmatan setiap saat, setiap detik. Nggak boleh off meskipun setengah detik nggak boleh. Tiba-tiba nggak boleh. Lagi main sama bidadari, mas mau mas, justru nggak boleh tidur. Nggak boleh tidur. Nggak ada capek, nggak ada letih. Apa saja mau terjadi. Intinya, mumpung kita masih hidup, berlomba. Kata Rasulullah, jika kau melihat seorang diberikan dunia, saingilah dia dengan akhirat. Saingilah dia dengan amal soleh. Ngapain kau saingi dia dengan dunia? Kau saingi dunia, kau saingi, kau tambah dihisab lebih banyak daripada dia. Saingilah dia dengan amal akhirat. Maka berlomba-lomba. Ada teman kita sudah hafal, kita pengen hafal. Teman kita sudah ngaji, ada teman kita bisa bahasa Arab, kita juga pengen bisa bahasa Arab. Berlomba-lomba semampu kita. Semampu kita, karena memang surga pantas untuk diperlombakan. Al-ya'malil amilun wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Harus kita bersaing. Ini saja ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala yang sampaikan tentang tingkatan-tingkatan surga. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.